Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Faisal Hasbi Asidiki, akan menjelaskan tema atau bab tentang manusia dan kebudayaan. Di sini anggotanya ada Ana Rizky Yuliana, ada saya sendiri, Faisal Hasbi Asidiki, lalu ada Rizky Nurul Awalin, Muhammad Fauji Effendi, dan Davin Muhammad Alfani. Lalu langsung saja ke materi. Di sini ada pengertian kebudayaan, yaitu berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Lalu kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Lalu ada pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Taylor, yaitu budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu ada menurut Erlinton, yaitu kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Lalu ada menurut Koenjaraningrat, yaitu mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya ada perwujudan kebudayaan. Koenjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks, aktivitas, serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Lalu wujud kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, budaya yang bersifat abstrak dan budaya yang bersifat konkret. Budaya yang bersifat konkret berpola dari tindakan atau perbuatan dan aktivitas manusia di dalam masyarakat yang terlihat secara kasat mata. Sebagaimana disebutkan Koenjaraningrat, wujud budaya konkret ini dengan sistem sosial dan fisik yang terdiri dari bahasa, materi, dan perilaku. Lalu yang selanjutnya ada sistem budaya. Yang pertama kebudayaan material, antara lain hasil cipta karsa yang berwujud benda, barang, alat, pengolahan alam seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada kebudayaan non material, yaitu merupakan hasil cipta karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Non material antara lain adalah A. Cara atau usage. Yang kedua ada folkways atau norma kelaziman atau kebiasaan. Yang ketiga ada mores atau
norma tata kelakuan. Yang keempat, ada norma adat istiadat atau custom. Yang nomor 5, norma hukum atau laws. Yang keenam, ada mode atau fashion. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits menyebutkan bahwa unsur-unsur kebudayaan terdiri atas yang pertama alat-alat teknologi, lalu sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, yang keempat kekuasaan politik. Yang kedua ada Bronislaw Malipowski. Yang pertama ada sistem norma-norma, yang kedua organisasi ekonomi, yang ketiga alat-alat dan lembaga-lembaga untuk pendidikan, yang keempat ada organisasi kekuatan. Lalu yang ketiga, menurut C. Klachkon, berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal atau cultural universal. Artinya ketujuh unsur ini dapat ditemukan pada semua kebudayaan bangsa di dunia, yaitu yang pertama ada sistem religi, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem mata pencarian hidup, yang keempat sistem peralatan hidup atau teknologi, yang kelima ada organisasi kemasyarakatan, yang keenam bahasa, yang ketujuh kesenian. Lalu ada substansi utama budaya. Substansi isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide atau gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri. Baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Yang pertama, ada sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami. Yang pertama ada alam sekitar, yang kedua ada alam flora di daerah tempat tinggal, yang ketiga ada alam fauna di daerah tempat tinggal, yang keempat zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya. Yang kelima ada tubuh manusia. Yang keenam sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia. Yang ketujuh ada ruang dan waktu. Lalu yang kedua nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu ada 5 dasar yang bersifat universal, yaitu yang pertama hakikat hidup manusia, yang kedua hakikat karya manusia, yang ketiga ada hakikat waktu manusia, yang keempat hakikat alam manusia, yang kelima hakikat hubungan antar manusia. Lalu yang ketiga ada pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Di dalamnya mengandung konsep nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Lalu yang keempat ada kepercayaan yang mengandung arti yang lebih luas daripada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu pada dasarnya manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada yang maha tinggi, yaitu dimensi lain di luar diri dan lingkungannya yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Lalu yang kelima ada persepsi atau sudut pandang, yaitu suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkatan kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan.
Lalu persepsi ada 3 macam, yaitu persepsi sensorik, persepsi telepati, dan persepsi clairvoyance. Lalu yang keenam ada etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan dalam antropolog berasal dari bahasa Inggris berarti watak atau khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku warga, misalnya warga masyarakat, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin didiskusikan. Baik, izin masuk ya, Jang. Boleh, Ki? Kan tadi waktu memaparkan materi, ada yang disebut kebudayaan yang bersifat konkret. Nah, maksud dari kebudayaan konkret tersebut tuh seperti apa, Jang? Oke, siap, Ki. Mungkin dari kawan-kawan yang lainnya, saya persilahkan dari Ane, barangkali akan menjawab. Izin menjawab pertanyaan Rizky. Kebudayaan yang bersifat konkret itu kebudayaan yang Suaranya, Ane. oh gimana? Kurang jelas? Iya, kecil. Oh, sebentar. Kebudayaan yang bersifat konkret itu merupakan kebudayaan yang yang dapat terlihat langsung gitu secara fisik. Misalkan yaitu berpola pada tindakan atau aktivitas manusia dalam masyarakat yang dapat dilihat, difoto, dan dapat disimpan seperti itu. Seperti itu, Rizky. Oke. Barangkali dari saudara Adavin ingin menambahkan. Oke, jadi mungkin saya akan menambahkan, Ki, dari jawaban yang dari Ane tentang budaya yang bersifat konkret. Jadi benar gitu yang tadi dikatakan Ane juga. Lalu maksud dari budaya yang bersifat konkret ini yaitu suatu perbuatan dan aktivitas manusia di dalam masyarakatnya hanya terlihat secara kasat mata, seperti perilakunya terlihat gitu. Jadi suatu individu ini kalau di masyarakat pasti akan terlihat bagaimana perilakunya. Lalu bahasa yang digunakan juga pasti akan terlihat gitu, baik apa benarnya, sopan atau tidaknya, lalu yang lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya semuanya. Siap. Selanjutnya barangkali dari Anu maupun yang lainnya. Saya izin bertanya. Boleh, Nak? Kan setiap bangsa itu memiliki kebudayaannya. Nah, Indonesia begitupun juga dengan Indonesia. Nah, budaya di Indonesia itu lebih ke arah mana sih? Seperti itu. Siap. Mangga, silahkan kepada saudara Adavin maupun Iki yang barangkali ingin menjawab. Ya, halo, tes. Halo. Ada? Tadi izin menjawab pertanyaannya Anne. Boleh.
yang katanya Indonesia itu budayanya lebih ke arah mana? Seperti yang kita tahu kan Indonesia itu didominasi apa ya, budaya atau adat dari ketimuran karena mayoritasnya itu agama di Indonesia itu kan Islam. Jadi mungkin menganut kebudayaan dari Timur Tengah gitu. Tapi kesini-sini tuh kayak lebih ke arah barat sih, lebih ke barat-baratan karena dampak apa namanya globalisasi. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau gimana? Oke. Ki, barangkali mau menambahkan? Iya, benar ya dikatakan tadi budaya Indonesia itu lebih cenderung ke arah timur dikarenakan sifat orang timur itu ya kebanyakan itu kelihatannya saling tolong menolong dan lain-lain mungkin seperti itu. Jal, Siap. Izin menjawab ya, Nak. Benar yang tadi yang telah disebutkan atau dijelaskan sama Davin sama Iki, bahwa Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sama seperti yang ada di Timur Tengah. Karena mayoritas di Indonesia ini agamanya Islam. Jadi mau tidak mau masyarakat Indonesia juga akan mengikuti kebudayaan yang ada di Timur Tengah. Namun dengan berjalannya waktu, karena pengaruh dari segala hal, budaya di Indonesia ini seakan-akan malah lebih ke budaya Barat. Dilihat juga sudah banyak ya di kota-kota besar gitu. Warganya seringkali berpakaian seperti orang Barat gitu. Tidak menutup aurat, terus pergaulannya yang ke barat-baratan, musik yang didengarkan juga lebih ke arah yang barat gitu. Bahkan suatu produk juga malah kebanyakan Indonesia ini masyarakatnya lebih menggunakan atau membeli barang-barang yang ke barat-baratan gitu. Mungkin seperti itu, Nak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Davin. Belum ada, lanjut dulu aja. Oh iya. Jadi mungkin sekian ya dari saya gitu dalam mentoring yang kali ini. Mungkin mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan juga dari saya sendiri. Sebelum menutup akhir pertemuan ini, saya meminta doanya kepada kawan-kawan sekalian karena ada kawan kita yaitu Fauji Effendi akan menjalankan operasi mata. Untuk itu saya minta doanya dari kalian, semoga kawan kita ini lancar dalam proses operasinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jal. Siap.